Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore semuanya, anak-anakku semuanya, kelas 10. Hari ini saya akan menyampaikan tentang logika dan algoritma komputer, masih dalam simulasi dan komunikasi digital. Sebelumnya perkenalkan saya, Sartini. Oke, langsung dimulai aja. Untuk yang pertama, terkait logika dan algoritma komputer, ada kompetensi dasar dan indikator yang harus dicapai. Yang pertama, kompetensi dasar ranah pengetahuan, dan selanjutnya ada kompetensi dasar ranah keterampilan. Untuk 3.1 ini pengetahuan tentang menerapkan logika dan algoritma komputer. Untuk indikator yang harus dicapai, itu kalian bisa memahami atau bisa menjelaskan tentang konsep logika dan algoritma. Selanjutnya, kalian dapat menjelaskan tentang lambang flowchart. Untuk ranah keterampilan, menggunakan fungsi-fungsi perintah atau command, bisa menerapkan algoritma dalam bentuk flowchart sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bisa membuat tulisan rincian aktivitas dalam runtutan kesatuan kegiatan berdasarkan logika tertentu. Oke, untuk lebih lanjutnya ini seperti apa? Mari kita simak di slide berikutnya. Mari kita ulas sedikit tentang apa itu simulasi, komunikasi, dan digital. Jadi Ibu jelaskan lagi, untuk simulasi itu merupakan suatu metode ya, metode percobaan maupun eksperimen. Tujuannya itu apa? Untuk memecahkan suatu masalah kondisi nyata melalui suatu media pendukung ya. Biasanya kalian melakukan simulasi, entah dulu ada praktikum IPA, mengukur atau kertas lakmus yang berubah warna, yaitu simulasi. Terus yang selanjutnya adalah komunikasi. Ini tentunya sering kita lakukan ya setiap hari, merupakan suatu proses penerimaan dan pengiriman data informasi antara dua atau lebih pengguna gitu. Misalnya Ibu lagi berbicara dengan salah satu dari kalian, siapa ya, sebut ada yang namanya Mawar misalnya. Nah, itu merupakan proses penerimaan dan pengiriman informasi, proses interaksi atau berhubungan gitu. Untuk selanjutnya adalah digital. Digital ini sebenarnya sudah sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Gitu, contoh presensi kalian serba digital. Artinya kalian diminta untuk mengisi presensi melalui internet. Jadi nggak ditulis secara manual di kertas, misalnya Mawar hadir gitu, tidak. Tapi kalian melakukan itu lewat HP, lewat Android atau Mac gitu ya. Kalau ada yang punya Mac di sini, pasti ada nih salah satu dari anak-anak di sini ada yang punya. Digital itu intinya proses pengubahan informasi ke dalam bentuk digital ya, dengan penggambaran bilangan biner yaitu 0 dan 1. Jadi kalau di komputer itu hanya bisa mengenali angka 0 dan angka 1. Berbagai angka dan berbagai huruf yang ada di keyboard kalian, komputer tuh nggak tahu, komputer taunya angka 0 dan 1. Tapi itu nanti dikonversikan. Kalian tidak akan belajar konversi bilangan di sini karena ini masih level C1. Artinya semua jurusan itu dapat gitu ya. Jadi tidak sampai ke sana. Oke. Setelah kita bahas sedikit tentang simulasi dan komunikasi digital, intinya itu untuk mempermudah kita dalam kehidupan sehari-hari, untuk membantu dalam memecahkan masalah dan diimplementasikan ke dalam bentuk digital begitu ya. Kita masuk ke logika dan algoritma. Poin utama dari video yang Ibu buat ini adalah tentang logika dan algoritma. Untuk logika sendiri, pasti anak-anak cewek berpikir bahwa logika itu identik dengan cowok. Katanya kalau cewek itu lebih mengunggulkan tentang apa? Perasaan ya katanya. Yang kita sering dengar bahwa cewek itu lebih mengutamakan perasaan. Kalau cowok itu lebih mengunggulkan tentang logika gitu. Jadi sebenarnya Ibu kasih tahu bahwa logika ini berasal dari bahasa Yunani. Oke, dari bahasa Yunani, kalian belum lahir udah ada kata ini, yaitu logos. Logika berasal dari bahasa Yunani
itu logos, yang intinya itu apa? Identik dengan masuk akal dan nalar gitu. Secara pengertian itu logika merupakan kemampuan manusia untuk berpikir. Berpikir tentang apa, Bu? Tentang suatu permasalahan yang dapat menghasilkan kebenaran. Begitu. Intinya logika itu masuk akal, nalar masuk akal gitu. Lalu tentang algoritma. Ini sebelumnya mungkin ada yang baru pernah dengar di sini tentang algoritma ya. Algoritma itu berasal dari ilmuwan Arab. Beliau bernama Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi. Beliau bapak penemu algoritma. Jadi kalau ditanya tentang algoritma itu merupakan suatu urutan gitu ya. Urutan yang logis tentang apa? Tentang penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Hal ini juga disampaikan menurut Rinaldi Munir bahwa algoritma merupakan urutan langkah-langkah yang logis tentang suatu penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Ini hampir sama, hanya ini lebih dijabarkan. Lalu, sebenarnya logika dan algoritma merupakan suatu ilmu. Ilmu apa? Yang mempelajari cara penyelesaian suatu masalah. Lalu diselesaikan secara bagaimana gitu? Yang diselesaikan berdasarkan urutan langkah-langkah. Langkah-langkah itu harus terbatas, artinya memiliki hingga. Susunannya gimana? Susunannya itu sistematis. Dan bahasa yang digunakan juga logis atau masuk akal. Untuk apa? Untuk tujuan tertentu, tergantung kita merumuskan sebuah algoritma itu untuk apa. Oke, sebelumnya Ibu tanyakan udah paham ya maksud logika dan algoritma itu apa? Jadi logika ya berpikir yang logis atau masuk akal. Kalau algoritma, langkah-langkah penyelesaian masalah ya, langkah-langkah penyelesaian masalah yang disusun secara logis dan sistematis atau terstruktur begitu. Setelah itu kita masuk ke ciri-ciri algoritma. Untuk ciri-ciri algoritma, di sini Ibu sebutkan ada 5 ciri-ciri algoritma. Jadi ciri-ciri itu tanda-tanda atau ciri-ciri. Misalnya ada mawar. Mawar itu rambutnya apa sih? Merah. Terus, jangan merah, rambutnya hitam ya. Rambutnya hitam kan nggak boleh rambut merah kalau di sekolah. Rambutnya hitam. Terus hidungnya mancung kayak gitu. Yang dimaksud dengan ciri-ciri. Kalau algoritma itu ciri-cirinya 1, finiteness atau keterbatasan. Jadi suatu algoritma yang baik itu harus ada akhirnya. Algoritma aja harus ada akhir gitu loh. Manusia juga punya akhir gitu ya. Nanti setelah manusia wafat itu akhir di dunia. Nanti akan ada awal lagi gitu, tapi tidak di sini. Dan algoritma juga memiliki keterbatasan yang artinya harus ada akhirnya. Yang kedua, algoritma itu harus pasti, jangan digantung ya, jangan digantung kayak doi atau definiteness. Itu harus memiliki kepastian yang artinya langkah yang didefinisikan itu harus tepat. Untuk selanjutnya yang ketiga, algoritma itu punya masukan, memiliki 0 atau lebih data masukan, input gitu. Lalu ini udah jelas. Selanjutnya algoritma juga memiliki keluaran, memiliki 0 atau lebih hasil keluaran, ada outputnya. Dan yang terakhir, ciri-ciri dari algoritma itu efektivitas. Ya, ini jelas. Jadi langkah yang dikerjakan itu tidak membutuhkan waktu yang sangat lama. Artinya dalam waktu yang wajar begitu dikerjakan, menyesuaikan. Kalau misalnya kita menyelesaikan suatu permasalahan yang permasalahan itu cukup rumit, ya waktunya otomatis lebih lama dibandingkan kita menyelesaikan suatu permasalahan yang itu simple atau sederhana. Begitu sebaliknya. Oke. Nah, untuk selanjutnya ini Ibu jelaskan tentang bagian-bagian penting dari penulisan algoritma. Jadi, setelah kalian tahu ciri-ciri algoritma itu apa, nanti kita masuk ke bagian-bagian penting penulisan algoritma. Yang pertama, itu ada header. Oke, ada header. Yang namanya header itu kan pasti di awal gitu ya, di atas. Bagian awal algoritma yang biasanya itu apa, Bu? Biasanya berisi tentang judul algoritma gitu. Untuk selanjutnya ada yang namanya
deklarasi. Deklarasi ini merupakan bagian yang mendefinisikan setiap variabel dan konstanta yang akan digunakan. Nanti langsung Ibu terapkan, Ibu berikan contohnya langsung biar kalian gak bingung. Kalian simak aja dulu ini. Lalu tentang badan algoritma yang ketiga ini. Badan algoritma yaitu bagian untuk setiap proses computing, penyeleksi dan berulangan. Prosesnya ada di sini. Setelah di awalnya ada judul, lalu kita deklarasikan variabel maupun konstantanya, variabel x, y, z gitu ya. Konstanta itu 3, 4, 5, 6 atau nilai gitu yang bisa diubah-ubah. Lalu selanjutnya ada badan algoritma, itu prosesnya ada di sini gitu, computing. Oke. Lalu Ibu kasih tahu nih, tadi kan sudah tahu tentang bagian-bagiannya. Lalu buat nulis algoritma, caranya gimana sih Bu? Gitu. Dan Ibu jelasin bahwa ada 3 standar penulisan algoritma. Jadi kalian bisa menggunakan ini, bisa menggunakan standar penulisan natural language atau bahasa alami. Ya, bahasa alami seperti ini, bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Yang kedua ya, menggunakan flowchart atau diagram alir. Oke, apa? Flowchart atau diagram alir. Dan yang ketiga, menggunakan notasi pseudocode. Ini kalian pahami karena ini akan sering keluar di ulangan maupun ujian akhir gitu. Ini penting soalnya tentang penulisan algoritma. Terdiri dari apa aja yang biasanya sering digunakan gitu. Ada natural language atau bahasa alami, terus flowchart atau diagram alir, dan notasi pseudocode. Terus untuk masing-masing penjelasan dari tadi itu apa Bu gitu. Yang pertama, untuk penulisan algoritma menggunakan natural language atau bahasa alami ya. Ya, yang namanya bahasa alami berarti ya bahasa kita seperti ini. Gitu. Ibu kasih contoh di sini tentang algoritma menyalakan motor itu bagaimana gitu ya. Yang kita tahu ketika menyalakan motor kan gini. Pertama ya, algoritma harus memiliki awal dan memiliki akhir. Ada kata mulai dan ada kata selesai. Ketika kalian memulai ya harus diakhiri gitu. Jangan digantung, pokoknya kasihan. Yang pertama kita mulai, lalu kita masukkan kunci ke dalam motor. Ya benar ya. Lalu kita putar kunci ke tombol off hingga ke tombol on ya sampai ceklek gitu. Biasanya ada indikator di ini ya. Bukan di layar namanya. Jadi speedometer, bukan. Pokoknya ini sampai menyala gitu ya di motornya itu sampai menyala. Lalu setelah itu, tekan tombol starter untuk menyalakan motor. Kalau atau jika motornya nggak mau menyala, ya pakai cara manual, dislah biasanya. Ini jika menggunakan starter itu tidak bisa atau akinya habis biasanya. Setelah itu motor menyala. Lalu setelah itu selesai. Setelah motor menyala, selesai. Ini adalah algoritma atau langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Algoritma apa Bu? Algoritma menyalakan motor gitu. Simpel ini, sesederhana ini. Tadi penjelasannya mungkin kalian ada yang belum menangkap ya. Barangkali ada yang belum menangkap. Tapi setelah Ibu kasih contoh tentang penulisan algoritma yang di sini Ibu baru contohkan natural language atau bahasa alami, pastinya memahami ya. Kalian bisa coba belajar gimana sih algoritma untuk menanak nasi gitu. Algoritma untuk menanak nasi, algoritma kalian berangkat ke sekolah gitu, algoritma kalian mengirim email gitu. Paham sampai sini? Paham ya harusnya. Oke, untuk lanjut yang kedua, nah ini cukup banyak yang harus dipahami khususnya tentang simbol. Yang kedua adalah penulisan algoritma menggunakan flowchart. Namanya flowchart, diagram alir gitu. Yang pertama, Ibu jelasin dulu tentang diagram alir. Ini ada berbagai jenis. Ini ada simbol,
ini ada nama dari simbol ini apa, dan ini ada fungsinya. Jadi ini dasar kalian harus memahami ini. Ini juga biasanya keluar di ujian semester maupun di ulangan harian gitu. Karena ini penting, ada simbol. Simbol yang pertama ini, ya, yang pertama simbol ini merupakan terminator. Ini digunakan untuk awal dan akhir. Jadi nanti ada di awal dan ada di akhir gitu. Lalu selanjutnya ini adalah garis alir atau flow line. Ini arah aliran program. Biasanya ini arahnya ke bawah. Lalu selanjutnya ya gambar ini nih tentang preparation. Artinya proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Mendefinisikan harga atau angka. Lalu ini simbol proses untuk menghitung atau proses pengolahan data. Lalu ini ada input dan outputnya, ini juga sering digunakan simbol ini, proses input atau output data, parameter maupun informasi. Simbol yang ini selanjutnya itu decision. Biasanya ini tuh jika ini loh, kayak tadi ya motor ya. Jika starternya berhasil, maka tidak perlu bisa secara manual gitu. Nanti kita pakai simbol yang ini. Oke, untuk selanjutnya ini adalah on page connector ya. Fungsinya buat apa, Bu? Jadi gini, misalnya kalian ingin bikin flowchart ya. Flowchart tentang penulisan algoritma tertentu. Ketika udah nggak muat, tapi kalian pengen ganti ke area selanjutnya, selagi itu masih dalam satu halaman, kalian menyambungkannya pakai ini. Selagi itu masih dalam satu halaman ya. Tapi beda cerita dengan ini. Kalian mau bikin tapi berada di halaman yang berbeda, maka kita sambungkan pakai off page connector. Bisa dipahami sampai sini? Nanti kalau ada yang mau ditanyakan bisa tanya di grup. Atau bisa tanya di kolom komentar gitu. Setelah tadi kita tahu tentang simbol atau simbol dari flowchartnya atau diagram alirnya, ini ada contoh penulisan algoritma menggunakan flowchart atau diagram alir, yaitu menghitung luas segitiga. Oke, gimana caranya? Ya, yang pertama, ini ada awal, ada akhir, itu harus didefinisikan. Artinya kalian harus menuliskan ini, wajib hukumnya di awal dan di akhir. Nah, jajar genjang, betul ya, ini jajar genjang. Ini apa Bu artinya? Ada yang masih ingat tadi apa? Tadi ini input atau output data. Jadi ini kan diberikan suatu input ya, kan diberikan angka. Kita masukkan rumus dari segitiga kan alas dikali tinggi dibagi 2. Berarti kita butuh dong angka alasnya itu berapa. Ini ada garis alir di bawah. Setelah kita masukkan alas, ada garis alir lagi, kita masukkan tinggi. Ada garis alir lagi. Nah, di sini kita proses dengan simbol persegi panjang yang artinya itu kita proses betul ini proses menghitung atau proses diolah. Kita masukkan rumus dari luas segitiga. Oke, luas adalah alas dikali tinggi dibagi 2 atau setengah alas kali tinggi gitu. Lalu kita tampilkan luas di sini dan setelah itu hasilnya akan muncul. Setelah itu selesai. Begitu sesederhana itu, artinya kalau bahasa alami atau natural language kalian hanya butuh angka step 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Tapi jika flowchart kalian terapkan ini sama, hanya lebih sederhana, tapi menggunakan simbol-simbol. Simbolnya nggak sembarang simbol loh ya, kalian harus memahami ini. Oke, jenis simbol flowchartnya, lalu kalian implementasikan ke dalam algoritma yang akan diimplementasikan atau algoritma yang akan dibuat gitu. Oke, untuk selanjutnya ini yang terakhir tentang penulisan algoritma menggunakan notasi pseudocode. Ini contohnya. Jadi pseudocode itu apa Bu? Setelah kita tahu tadi natural language itu apa, flowchart itu apa, lalu ini ada pseudocode gitu ya. Untuk pseudocode sendiri itu merupakan penyusunan dalam bentuk notasi kode. Ini sebenarnya hampir mirip dengan pemrograman
yang aslinya tetapi belum dikategorikan sebagai bahasa pemrograman tertentu gitu ya. Ini ada beberapa bagian penting. Bagian pentingnya itu apa, Bu? Ini adalah bagian header. Berisi judul program menghitung luas persegi panjang. Lalu setelah itu ada bagian tentang deklarasi. Ada variabel panjang, lebar, luas, dan tipe datanya integer. Oke. Untuk selanjutnya adalah bagian akhir program. Untuk bagian akhir program di sini, pernyataan ini ada formatnya ya, variabel yang tadi deklarasikan, kita kasih nilainya. Nilainya adalah berapa? Karena sebuah program itu harus nyambung antara atas, tengah, dan bawah. Ini atas tidak ada masalah karena cuma memberikan judul program menghitung luas persegi panjang. Kalau kita deklarasikan, ada panjang, lebar, luas, integer. Yang kita deklarasikan di sini, kita deskripsikan di sini, kita berikan nilainya. Panjang nilainya berapa, lebar nilainya berapa, luas rumusnya panjang dikali lebar, berarti 6 dikali 2, lalu kita tampilkan nilai luas. Itu jreng-jreng untuk oleh-oleh kalian. Jangan lupa dikerjakan dan disubmit di Google Classroom ya. Ini sederhana. Ibu minta kalian untuk membuat suatu algoritma. Buat algoritma untuk proses aktivitas yang kalian kerjakan. Kalian kerjakan dari pagi hingga malam, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Ini menggunakan bahasa alami atau natural language aja. Jadi seperti yang tadi di awal Ibu sampaikan, bahwa pertama mulai dan nanti ada akhir juga, ada selesai. Bangun tidur saya ngapain, Bu? Saya langsung beres-beres kamar, itu mandi, habis itu sholat subuh dan lain-lain. Buat sedetail mungkin. Jangan lupa disubmit di Google Classroom ya, Nak. Sudah jelas tugasnya dan Ibu sampaikan lagi kata-kata dari Umar bin Khattab bahwa raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah tenang dan sabar. Ibu gak bosen-bosen buat ngingetin kalian tentang ini. Ibu juga self-reminder untuk diri Ibu sendiri bahwa untuk meraih ilmu kita harus belajar tenang dan sabar. Kalau kita tidak mau menanggung lelahnya belajar, ya kita harusnya menjadi orang bodoh kan begitu. Oke, Ibu cukup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.